01. Huan Huan Hua. Pertempuran terjadi di sebuah hutan lembah. Pertempuran itu adalah pertempuran dua kekaisaran di alam tertinggi, yaitu Kekaisaran Long dan Kekaisaran Phoenix. Kedua kekaisaran itu berseteru cukup lama, dan pertempuran ini adalah pertempuran terbesar dari semua pertempuran yang pernah terjadi. Saat ini Long Hao Chen yang merupakan penguasa Kekaisaran Long, sedang bertarung dahsyat dengan penguasa Kekaisaran Phoenix. Kedua penguasa itu bertarung sengit. Jarak pertarungan mereka dan pasukan besar juga sangat jauh, sehingga pertarungan keduanya tidak akan membunuh prajurit mereka. Menyerahlah Shen Fan. Kamu tidak bisa menang melawanku. Long Hao Chen menatap penguasa Kekaisaran Phoenix dan berkata dengan acuh. Menyerah padamu? Cui, aku lebih baik mati daripada menjadi kaki tanganmu. Penguasa Kekaisaran Phoenix meludah. Baiklah, aku penuhi keinginanmu. Tapak Dewa Naga. Long Hao Chen menggunakan teknik terkuat miliknya dan melepaskan ke arah penguasa Kekaisaran Phoenix. Di sisi seberang, gelombang api surgawi. Penguasa Kekaisaran Phoenix membentuk gelombang dari api berwarna biru. Gelombang api itu menggulung dan membakar pepohonan yang ada di bawah mereka. Begitu tapak Dewa Naga dan gelombang api surgawi bertemu dan beradu. Huan Huan Hua. Ledakan besar terjadi dan mengguncang hutan perbatasan. Sapuan angin ekstrim menghancurkan apa saja dalam radius 10 km. Beradunya dua kekuatan ranah penguasa abadi bintang 9 tahap puncak itu, membuat banyak bukit-bukit kecil yang hancur menjadi debu. Selain bukit-bukit yang hancur, tercipta juga banyak kawah kecil dan besar di sana. Pasukan kedua kekaisaran yang sedang bertempur dengan sengit juga berhenti saat terjadi ledakan dan guncangan. Wush! Wush! Long Hao Chen terpental kurang dari 100 meter. Namun penguasa Kekaisaran Phoenix terpental lebih dari 200 meter dan menabrak tanah membentuk kawah. Wush! Long Hao Chen kembali melesat ke kawah di mana penguasa Kekaisaran Phoenix berada di dalamnya. Tapak naga langit. Long Hao Chen membentuk sebuah tapak dan diarahkan ke dalam kawah. Huan Huan Hua. Ledakan besar kembali terjadi. Namun ledakan itu tidak sampai mengguncang hutan. Setelah kabut dan debu menghilang, Long Hao Chen melayang turun ke dasar kawah untuk melihat penguasa Kekaisaran Phoenix. Kamu terlalu bodoh. Long Hao Chen mencibir dan melepaskan cincin penyimpanan di jari penguasa Kekaisaran Phoenix. Setelah membunuh dan mengambil cincin penyimpanan penguasa Kekaisaran Phoenix, Long Hao Chen mendekati dua pasukan yang masih terus bertempur. Namun dia lebih dulu mendekati para jenderal utama dan menghabisi mereka satu persatu. Sementara jenderal utama miliknya diperintahkan membantai pasukan Kekaisaran Phoenix jika tidak menyerah. Setelah pertempuran selama 1 jam setelah kematian penguasa Kekaisaran Phoenix, pasukan Kekaisaran Phoenix yang tersisa pun menyerah tanpa syarat. Kini Kekaisaran Long dan Kekaisaran Phoenix menjadi satu. Long Hao Chen berhasil menaklukkan Kekaisaran Phoenix. Wilayah kekuasaannya semakin luas. Kumpulkan mayat mereka dan bakar. Kuburkan juga pasukan kita yang gugur. Long Hao Chen memberi perintah pada panglima tertinggi sekaligus sahabatnya, yaitu Wu Tianfeng. Long Hao Chen dan Wu Tianfeng adalah anak angkat penguasa Kekaisaran Long sebelumnya, yaitu Long Tianhu. Long Tianhu mengangkat Long Hao Chen dan Wu Tianfeng sebagai anak angkat karena keduanya memiliki tubuh spesial. Long Hao Chen berasal dari ras dewa, sementara Wu Tianfeng atau Long Wu Tianfeng berasal dari ras naga yang sama dengan Long Tianhu. Namun meskipun Long Hao Chen dari ras dewa, Long Tianhu tidak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting adalah loyalitas dan kesetiaan Long Hao Chen. Setelah memerintah Kekaisaran Long selama puluhan juta tahun, Long Tianhu memberikan tahta kekaisaran pada Long Hao Chen dan pergi mengasingkan diri. Dia tidak ingin terlibat lagi dengan duniawi. Kembali ke masa sekarang. 2 tahun setelah perang Kekaisaran Long dan Kekaisaran Phoenix berakhir, Wu Tianfeng mengadakan pesta pertunangan putrinya dengan putra salah satu jenderal utama. Pesta itu juga dihadiri oleh Long Hao Chen. Semua pejabat tinggi kekaisaran diundang. Bahkan beberapa patriark bangsawan kelas 1 dan patriark sekte besar juga diundang. Sehingga suasana sangat ramai. Satu persatu acara dilakukan. Dimulai dari pertukaran cincin, meminta doa restu orang tua hingga acara makan-makan. Setelah semua acara selesai, para tamu undangan berpamitan untuk pulang. Tidak terkecuali Long Hao Chen. Long Hao Chen juga berpamitan untuk pulang. Namun dia ditahan Wu Tianfeng untuk minum-minum. Saudara Chen, kita sudah lama tidak minum bersama. Bagaimana kalau hari ini kita minum lagi dan mengenang masa-masa muda kita? Wu Tianfeng memegang tangan Long Hao Chen dan menahannya pergi. Meskipun status Long Hao Chen adalah seorang penguasa, namun keduanya tidak formal saat tidak berada di aula pertemuan. Saudara Feng, kamu benar sekali. Ayo kita minum sampai mabuk. Long Hao Chen tersenyum dan menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan panglima tertinggi sekaligus sahabatnya itu memang benar. Long Hao Chen dan Wu Tianfeng pun pergi ke ruangan yang dulunya mereka sering gunakan minum bersama. Saudara Chen, Wu Tianfeng mengangkat gelas tinggi-tinggi dan bersulang. Mari bersulang. Long Hao Chen juga melakukan hal yang sama. Dua sekawan itu pun bersulang dan minum bersama. Hingga gelas kelima, tiba-tiba Long Hao Chen merasa pusing. Dia berhalusinasi tinggi. Dunianya berputar-putar dan tiba-tiba dia melihat sebuah hutan gelap. Saudara Feng, kita berada di mana? Long Hao Chen bangkit dan berjalan seperti orang buta. Wu Tianfeng tersenyum melihat Long Hao Chen yang mulai berhalusinasi. Tanpa Long Hao Chen sadari, arak yang mereka minum itu sudah dicampuri dengan racun. Racun 5 bunga. Racun 5 bunga adalah jenis racun yang tidak berwarna dan berbau. Sehingga tidak ada yang bisa menyadari dirinya diracuni. Bahkan tabib dan alkemis tertinggi dan terhebat sekalipun tidak bisa mendeteksinya. Ada apa denganmu, Saudara Chen? Wu Tianfeng pura-pura bingung. Sebelum minum arak, Wu Tianfeng lebih dulu meminum penawar racun 5 bunga. Sehingga dirinya tidak teracuni. Saudara Feng, apa yang kamu masukkan ke dalam arak itu? Tanya Long Hao Chen memegang kepalanya. Hahaha, aku hanya memasukkan racun 5 bunga. Saudara Chen. Wu Tianfeng tertawa dan menjawab dengan berterus terang. Apa? Racun 5 bunga. Apa yang kamu lakukan? Saudara Feng, kenapa kamu meracuniku? Long Hao Chen sangat terkejut mendengarnya. Panglima tertinggi sekaligus sahabatnya itu telah meracuni dirinya. Apa yang aku lakukan?
Hahaha. Wu Tianfeng tertawa mendengar pertanyaan Long Hao Chen. Aku sebagai ras naga tidak diberi tahta oleh si tua bangka Long Tianhu. Justru dia memberimu tahta itu. Padahal jelas-jelas kamu berasal dari ras dewa dan tidak ada darah ras naga. Kenapa kamu yang memimpin ras naga? Jika Long Tianhu tidak memberikan tahta itu padaku, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Karena aku yang lebih berhak atas tahta itu. Wu Tianfeng mengeluarkan unek-uneknya. Ternyata dia iri dan cemburu atas apa yang didapatkan Long Hao Chen. Sehingga dia meracuni Long Hao Chen untuk mengambil alih tahta kekaisaran Long. Bahkan dia menghina Long Tianhu yang notabene-nya adalah ayah angkat mereka. Sungguh anak angkat yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan kamu Wu Tianfeng. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan ini padaku. Long Hao Chen berusaha tetap sadar dan berkata dengan tidak berdaya. Hahaha. Sudah saatnya tahta itu menjadi milikku. Namun sebelum itu, aku harus menyingkirkanmu. Wu Tianfeng sangat ingin membunuh Long Hao Chen. Bajingan. Aku sudah menganggapmu sebagai saudara selama puluhan tahun. Aku bahkan berkali-kali menyelamatkan dirimu di medan perang. Tapi ini balasanmu. Darah Long Hao Chen mendidih. Meskipun dia diracuni, namun racun 5 bunga belum terlalu menguasai organ dalamnya. Tidak usah bertele-tele. Terimalah kematianmu, Long Hao Chen. Wu Tianfeng menyeringai. Bajingan, aku akan membunuhmu. Long Hao Chen menyerang Wu Tianfeng. Namun kekuatannya melemah karena racun 5 bunga. Membunuhku? Mimpi. Hua. Wu Tianfeng mendaratkan beberapa pukulan dan melempar Long Hao Chen. Hui. Long Hao Chen muntah darah saat mendarat di lantai. Kalian, keluar dan habisi dia. Buang mayatnya di jurang kegelapan. Wu Tianfeng berseru pada penjaga pelindung dan salah satu jenderal utama kekaisaran Long. Baik Panglima. Jenderal besar dan beberapa pelindung bayangan pun keluar dari persembunyian mereka. Tentu Yaya Wu Tianfeng sudah merencanakan itu semua dengan sangat baik. Wu Tianfeng, jika aku diberi kesempatan untuk berinkarnasi kembali, aku akan mencari dan membunuhmu. Bahkan seluruh garis keturunanmu tidak akan aku lepaskan. Long Hao Chen berseru saat dirinya diseret keluar. Ayo. Setelah tiba di luar ruangan, Long Hao Chen meraung saat dada kirinya ditikam dengan sebilah pedang. Yang mana pedang itu juga diolesi dengan racun. Buang mayatnya di jurang kegelapan. Wu Tianfeng kembali memberi perintah. Baik Panglima. Jawab para pelindung bayangan. Lalu menyimpan mayat Long Hao Chen di dalam cincin penyimpanan dan membawanya ke jurang kegelapan. 700 tahun telah berlalu semenjak Long Hao Chen dibunuh. Kini semua sistem pemerintahan di kekaisaran Long dirubah total. Pajak dinaikkan 10% dari sebelumnya. Perbudakan dan penjualan manusia diizinkan. Tempat-tempat prostitusi dibuka dan banyak peraturan baru lainnya. Bab No 2,